Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih bapak-bapak yang hadir hari ini. Kalau tadi kita bicara sudah disinggung mengenai indeks IQ Indonesia hanya 78,4, nomor 10 dari 11 negara ASEAN. Di satu sisi kita menghadapi tantangan Indonesia Emas ya, 2045. Per hari ini mungkin kita masih ketinggalan dengan Malaysia. Pendapatan per kapita kita hanya 4.300, sedangkan Malaysia sudah 12.000, Singapura sudah 65.000. Kebetulan ada Pak Faisal Basri nih, saya mau nanya hubungannya. Karena Pak Faisal Basri di beberapa kesempatan ngomong power state di kita itu sudah jaraknya jauh antara power corporation dengan power society ya, Pak Faisal. Hari ini sebenarnya kita jadi bagian memperkuat power society dengan cara menajamkan cara berpikir. Kalau Bang Rocky bilang metode ilmiah, ndek-ndekan lah kalau kita ya. Kalau di akademis kan metode ilmiahnya berbasis akademisi. Lah mungkin pertanyaan saya mungkin Pak Faisal sambil memantik diskusi kita, apakah kita optimis di 2045 dengan kondisi hari ini? Tadi Pak Rocky bilang 1/4 dari anak Indonesia potensi stunting, yang hanya mau dikasih susu, yang susu HT ya atau susu Nestle, nggak tahu. Gimana kita melihat itu Pak Faisal? Sedangkan mungkin gini rasio kita mungkin di angka 0,38 sekarang ya, jarak antara yang kaya dan yang miskin. Meskipun itu masih lebih baik dibanding India. India pendapatan per kapita hanya 2.600 dengan penduduk 1,4 miliar. Mungkin itu memantik itu Pak Faisal, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh melengkapi apa yang disampaikan Bang Saud, saya kebetulan anggota Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada 12 orang ya. Ada Pak Yunus Hussein, ada Pak Yusuf, ada Pak Laude dan macam-macam yang mantan KPK. Nah, kita betul-betul merasa aneh gitu, kok gerak langkah kita tuh nggak bisa dicepatkan gitu. Kemudian bagaimana ini, kayaknya ada yang menghambat ini untuk memanggil calon tersangka aja, bukan kami yang manggil, KPK nggak bisa manggil, dan bea cukai nggak bisa manggil yang tindak pidana asal, karena ini bea cukai ya, bea cukainya nggak bisa manggil, katanya sedang sakit, namanya SB, Siman Bahar, si manusia banyak harta. Nah, akhir Desember ini tugas kami sudah selesai, tapi kami belum menghasilkan sesuatu, ya. Karena aneh-aneh, kita udah kerjasama dengan KPK, udah kerjasama dengan ada whistleblower-nya juga. Di predicate crime, ributnya di situ, predicate crime-nya. Buktinya belum cukup. Buktinya belum cukup, selalu buktinya belum cukup. Nah, menjelang akhir ini kita udah hampir matang nih dengan KPK, tiba-tiba keluar Kepres. Tidak boleh dipidanakan. Jadi kerugian negaranya aja yang diminta. Jadi yang penting adalah kerugian negaranya diambil, tapi penyidik-penyidik ini harus menghentikan penyidikannya. Itu tambahan raport buat Jokowi. Siman Bahar ini dugaan TPPU-nya pencucian uangnya 189 triliun. Itu yang pertama. Kemudian tadi soal Indonesia Emas, kebetulan saya tahun 2019 sudah bikin menuju Indonesia Emas itu kajian terbaru oleh adik-adik saya di kampus, itu hampir mustahil. Ada kajiannya, white paper, dan itu bikin heboh karena rektornya kan pengabdi kepada kekuasaan. Jadi UI itu harus tenang, nggak boleh ngeritik gitu-gitu kan. Tapi adik-adik ini khususnya dekannya mau pasang badan.
Nah, dengan segala argumen, nanti kalau ada yang butuh white papernya, beritahu saya akan kirim paling enggak lewat soft copy-nya ya. Saya nggak punya hard papernya. Nah, saya sekedar menambahkan saja. Sekarang seharusnya kita sudah cemas gitu. Jadi dari Indonesia emas menjadi Indonesia cemas. Kenapa? Karena tadi udah IQ kan 78,4. Paripurnanya itu kelihatan dari IQ ini kan kelihatan basic education itu matematika, science, dan membaca. Kemampuan matematika itu Pak Jokowi berhasil mengembalikan skor-skornya itu ke tahun 2000. Jadi yang udah kita capai tahun 2000 dilampaui oleh Pak Jokowi. Artinya dari 2000 naik terus, turun balik ke tahun 2000, itulah Jokowi. Saya kutip angkanya. Jadi Bang Rocky itu bilang itu bukan maunya Bang Rocky itu, ya. Itu ada datanya semua. Ini Singapura untuk matematik skornya 575, nomor 1 di dunia. Oke. Kemudian paling buncit di dunia Kamboja 336. Kita kira-kira 500-an atau 400-an atau 300-an. Indonesia cuma 366. Kalau tes TOEFL paling jelek lah itu. Ya. Jadi Vietnam, ya negara baru kemarin kenal pasar gitu. Vietnam itu 469. Kita 366. Itu nunjukkan IQ-nya yang seperti itu tadi. Kemudian di ASEAN berarti ada Filipina ya. Jadi kita nomor 2 terendah setelah Filipina dan Kamboja. Oke. Science Singapura nomor 1 juga 561, Indonesia 389. Dan kemampuan membaca 543 Singapura, Indonesia 359. Jadi enggak mungkin ibaratnya konstruksi pesawat dia nggak bisa take off, Mas. Nggak bisa take off. Tell me terus. Ya kan? Nah, kemudian yang ini tadi saya kirim ke istri saya gitu, datanya cuman 3 slide gitu. Ada namanya angka harapan hidup waktu lahir itu, life expectancy at birth. 2 tahun terakhir turun juga. Kita pernah mencapai 70, ya sekarang angka harapan hidup kita 67,57. Jadi turun, berhasil juga Jokowi menurunkan umur orang Indonesia. Ya. Kita hanya lebih tinggi dibandingkan Myanmar. Tadi Indonesia 67,57, Myanmar 65,67. Tadi Timor Leste ada yang sebut lebih baik dari Indonesia. Kalau mau panjang umur, pindahlah segera ke Timor Leste. Karena di Timor Leste angka harapan hidupnya 67,7, kita 67,5. Jadi benar serius Mas, ini serius sekali. Padahal kita punya kekayaan alam kan. Nah kekayaan alam itu, tadi saya diundang oleh Fakultas Teknik UI, diundang tim ketiga capres. Saya katakan kita bicara nih teman-teman yang muda-muda di sini, Gen Z, milenial kan barangkali 10 tahun lagi mobilnya listrik semua ya. Mobilnya listrik, nikelnya udah habis. Nah hitung-hitungan saya itu 13 tahun nikelnya sudah habis. Nah tapi hitungan Kementerian ESDM yang ngurusi ini 6-11 tahun. Bisa 6 tahun, bisa 11 tahun. Jadi apa yang terjadi? Rezim yang
apa ya, rakus tuh, lebih dari rakus apa. Pokoknya rezim ini rakus sekali. Karena kalau tamak agak sopan. Kalau rakus itu jatah orang juga dia makan gitu. Ya. Karena apa? Busuk dia. Sehingga butuh parfum berbotol-botol untuk membuat dirinya wangi. Nggak bisa juga. Saking busuknya itu. Ya. Apa contohnya? Kita punya kekayaan alam nikel tadi 121 juta ton. 21 juta ton, maaf. 21 juta ton. Kita undang China, ini kuras nih habis-habisnya, kuras. Dikuras, harganya di China $80 misalnya. Indonesia secara resmi pemerintahnya ngasih, nih gua kasih lu $40 aja. Perusahaannya untung, kan harus bayar pajak ya, pajak keuntungan. Bayar pajaknya bebas 20 tahun. Itu Jokowi itu. Terus jadi ferronikel. Jadi ini dari ferronikel ini ya. Dari ferronikelnya 95% diekspor ke China, bikin asbak ini. Bikin macam-macam lah ya, stainless steel dijual ke Indonesia. Ini kemungkinan besar buatan Cina ini. Jadi Indonesia, saya katakan ke ketiga tim itu, Indonesia itu pakai istilah hilirisasi. Hilirisasi untuk mendukung industrialisasi di China. Kita menyediakan diri untuk jadi budak Cina. Separah itu teman-teman. Masa nih kan di kampus, masa kalian gak ada yang bersuara? Dikuras habis-habisan gitu. Batu bara aja itu 70% produksi batu bara itu. Batu bara dan kawan-kawan ya, ada lignit, ada macam-macam. Itu 70% dikuasai oleh 11 grup. Dan oligarki batubara itu paling banyak di kabinet. Sandiaga Uno, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, siapa lagi? Luhut Panjaitan. Pokoknya susah deh. Oh, siapa? Ada banyak lah, masih banyak lagi lah. Itu pendapatan dari ekspornya saja tahun lalu 1.000 triliun. 1.000 triliun. Nah, Australia juga kan ketiban rezeki non-blok. Negara-negara yang kaya tambang itu, Australia, Amerika, Eropa, kan masih banyak yang punya tambang, itu harganya naik, ditentukanlah pajak durian runtuh. Karena harganya naik dari $60 ke $400. Bukan karena kehebatan dia, tapi karena perang Ukraina kan. Nah, muncullah itu namanya pajak durian runtuh. Jadi kan bumi, air, kekayaan alam dimiliki oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat kan, bukan ke segelintir orang itu. Tidak sama sekali dikenakan pajak durian runtuh itu. Kalau di Mongolia pajaknya 70% masuk kas negara. Jadi 70% dari 1.000 triliun itu 700 triliun makmur kita semua. Uang-uang itu secara leluasa sekarang yang menjadi motor pilpres ini. Di semua kubu ada yang namanya juragan batubaranya. Dan dialah yang menentukan siapa yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Iya dia ini. Karena kekuatan uangnya seperti jalan tol itu. Nah, oleh karena itulah saatnya kita melawan. Dan terakhir, saya merespons yang demokrasi ini akan terawat dengan baik kalau kekuatan negara dan kekuatan masyarakatnya imbang. Kalau kekuatan negaranya dominan seperti China, namanya despotic leviathan. Raksasa negara kan raksasa, dia punya jaksa agung, dia punya hakim, dia punya mahkamah konstitusi, dia punya DPR, dia punya polisi, punya tentara kan. Kuat. Amanah dari kita.
ya kan? Kita kasih negara. Nah, negara itu oleh karena itu harus dikerangkeng. Itu tadi aturan pakai batik lengan pendek aja, prit gitu. Nah, tadi ada Anda yang masih nanyain tadi, yang tua-tua nih, yang mana sih? Nah, kami ini barangkali kita ini, kami lah, Anda lebih muda dari saya 64 tahun. Kami ini terlalu toleran. Jokowi ini orang baik, gitu terus. Jadi ya gitulah, ya bisa dipahami lah, gitu. Padahal nilai-nilai inti ini nggak bisa ditoleransikan. Nah, dialah yang tadinya jatuh hati, tiba-tiba patah hati jadi nangis itu. Nah, saya harus mengakui saya pemilih Jokowi 3 kali, di Jakarta sekali, di 2 nggak sampai nangis karena saya lebih ngeri Prabowo yang jadi presiden. Diculik saya nanti. Ya kan? Nggak bisa kita bikin begini, nggak bisa. Ditambah itu dia tadi. Si mie instan. Ya kan? Ya mie instan kan namanya. Ya kan? Mie instannya mereknya baru. Gibran Kaesang namanya. Nama mie instannya itu. Nah, jadi saatnya kita harus bikin narrow corridor. Koridor yang sempit di tengah. Kalau ini kekuatan negara, di sini kekuatan rakyat, di tengahnya itu narrow corridor. Ini bukan ilmu saya, bukan. Saya adaptasi saja dari ilmuwan yang sekarang buku-bukunya laku terus gitu, Daron Acemoglu dan James Robinson, ya. Bukunya juga namanya The Narrow Corridor, dan dia sebelumnya menerbitkan buku, barangkali teman-teman udah banyak yang baca, Why Nations Fail, pendekatan kelembagaan gitu. Nah, sudah begitu sekarang kalau si Daron Acemoglu dan James Robinson itu di sininya kan vertikalnya cuma the power of state kan, yang saya katakan tadi. Saya modifikasi karena di Indonesia itu power of state dan power of corporation berkelindan. Selesai sudah. Sezalim-zalimnya Pak Harto tidak pernah sejalim rezim ini. Contohnya, Pak Harto presiden, anaknya Tommy Soeharto kan. Dia menyalahgunakan kekuasaannya, memberikan fasilitas tertentu pada Tommy, konflik of interest namanya. Sekarang udah nggak ada konflik of interest itu, karena Soeharto dan Tommy-nya ada di dalam diri seseorang namanya Muldoko, namanya Luhut Panjaitan itu. Jadi nggak malu dia minta, ini si Muldoko bilang gini, ke Muldoko juga dia bilang, Muldoko saya minta disubsidi dong. Setiap mobil listrik 60-70 juta. 10 juta loh. Mobil listrik makanya sekarang makin laku karena disubsidi oleh negara. Nah, kalau Luhut itu sepeda motor, dia punya perusahaannya. Ya, minta dong subsidi. Luhut bilang ke Luhut, Luhut Panjaitan, tolong saya disubsidi 7 juta per sepeda motor. Nah, itulah saudara sekalian. Jadi yang kita butuhkan sekarang sebetulnya penguatan masyarakat, dan yang disampaikan oleh Cak Nun selama ini. Saya terakhir ketemu Cak Nun beberapa bulan yang lalu di kediamannya di Jogja. Cak Nun cuman pesen, karena ada di situ ada, nggak boleh saya sebut lah, beberapa orang, ada yang ingin bikin skenario rusuh gitu di beberapa titik. Cak Nun bilang tegas, saya pakai jalur damai. Saya ingin menyejukkan hati-hati sanubari masyarakat lewat cara-cara seperti ini. Artinya Cak Nun dalam posisi untuk strengthening the power of society itu. Dan saya berharap, mungkin ini baru ide tapi saya nggak sanggup melaksanakannya sendiri. Selama ini kita bicara politik kebudayaan, politik kekuasaan, politik bisnis. Tapi kita lupa, barangkali kita tidak pernah lagi mengelaborasi, bikin kurikulum, bikin outline, bikin aksi
politik kewargaan. Dengan politik kewargaan ini saya harap masyarakat akan meludahi orang yang bawa serangan pajar. Setan kamu, hari dia, gitu ya. Jadi rayap-rayap dan kecoa-kecoa yang ada di rumah demokrasi kita juga akan lintang pukang, lari terbirit-birit, tidak berani karena rakyatnya udah kuat. Kita tidak berminat untuk di dalam kekuasaan, tapi mari kita perkokoh the power of society sehingga masyarakat kita tidak mudah lagi sekedar dikasih 50.000 tapi 5 tahun kemudian menderita selamanya gitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.